Assalamualaikum. Silakan masuk Asbi. Ya, Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan duduk Asbi. Terima kasih Pak. Asbi, apa kabar Asbi hari ini? Baik Pak. Gimana Asbi? Tadi perjalanan sini kamu tadi kayaknya bawa motor sendiri apa gimana? Saya tadi ngojek Pak. Oh, naik ojek berarti. Ngojek, ya. Ini dari rumah apa dari sekolah tadi? Kebetulan saya dari rumah habis pulang sekolah nih. Ah. Terus kebetulan mau kesini. Oh Jadi iya. saya ngojek. Tadi udah izin sama orang tuanya mau ke sini. Udah Pak. Oke, bagus berarti udah izin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Asbi. Gimana kabarnya Asbi hari ini? Baik Pak. Oke. Jadi nggak apa-apa Asbi di sini. Kamu boleh santai aja ngobrol sama bapak. Kita basa-basi santai aja ngobrolnya. Nggak usah canggung ngobrolnya. Santai aja. Anggap aja kita ini temenan gitu. Iya Pak. Bapak senang kamu mau datang dan mau cerita. Nah, jadi Asbi di sini kamu cerita aja semuanya sama Pak. Ada namanya itu di sini asas kerahasiaan. Jadi semua cerita Asbi itu nggak bakal tersebar. Baik Pak. Jadi semuanya bakal tetap aman, nggak akan ada satu orang pun yang tahu. Jadi nggak usah sungkan ceritanya, cerita aja semuanya masalah Asbi apa. Oke Pak. Nah, yang kedua ada asas kerahasiaan, asas kesukarelaan. Bapak salah. Asas kesukarelaan itu jadi Asbi itu tanpa paksaan datang sini. Iya. Nah, jadi dengan hati tulus sendiri Asbi mau datang sini. Iya gitu Pak. Nggak ada yang maksa-maksa mau datang sini berarti. Nggak ada. Oke, baik Asbi kalau gitu. Nah, Asbi, kamu boleh cerita apa aja nih akhir-akhir ini yang kamu rasakan? Bapak di sini untuk mencari jalan keluarnya bersama. Nah, Asbi kira-kira hal apa yang membuat kamu tuh merasa tidak nyaman belakangan ini di sekolah? Saya tuh merasa minder Pak. Ya, saya tuh takut kalau disuruh maju, disuruh depan. Oh, jadi seakan-akan kamu tuh kayak minder gitu ya? Soalnya dulu pernah pas pelajaran bahasa Indonesia, Iya. saya tuh disuruh presentasi, saya salah ngomong, terus teman-teman pada ketawa. Gitu. Oh, jadi pengalaman itu masih kamu ingat jadi sampai sekarang, jadi kayak trauma gitu ya? Iya Pak. Oke. Semenjak itu saya jadi takut kalau disuruh maju lagi. Oke, jadi kamu takut mengulang pengalaman yang sama, takut salah dan diejek begitu? Iya Pak. Oke. Bagaimana perasaan kamu waktu itu? Wah malu banget Pak. Rasanya pengen hilang aja dari bumi ini. Oh iya, wajar Asbi. Siapapun pasti akan merasa malu ketika diejek. Tapi yang menarik, kamu masih mau datang dan cerita tentang perasaan itu hari ini. Nah, itu tandanya kamu berani menghadapi permasalahan kamu itu. Iya Pak, tapi saya masih sering takut gitu kalau guru nanya. Ya sebenarnya tahu jawabannya, tapi nggak berani gitu kalau mau ngomong. Nah, jadi bukan karena kamu itu nggak tahu jawabannya sih, tapi karena takut salah atau takut dikomentari orang lain. Benar Pak, saya takut diketawain lagi. Nah, ya, Bapak paham. Kamu merasa orang lain itu akan menilai kamu kalau kamu salah ngomong. Itu bikin kamu ragu buat ngobrol lagi ya. Iya Pak, kadang saya itu iri sama teman yang bisa ngomong lancar. Saya ngerasa mereka itu lebih hebat gitu. Kamu merasa kurang dibanding teman-teman kamu begitu? Iya Pak. Kalau kamu merasa temanmu lebih hebat, menurut kamu kenapa mereka bisa lebih percaya diri daripada kamu? Mungkin karena mereka nggak takut salah. Mereka kayak cuek aja gitu kalau ngomong. Nah, menarik nih. Jadi kamu sebenarnya itu tahu bahwa mereka bisa karena berani mencoba, bukan karena sempurna ya. Iya juga Pak. Nah, kalau begitu bisa jadi kamu juga bisa seperti mereka, asal mulai berani mencoba sedikit demi sedikit. Gimana menurut kamu? Saya pengen sih Pak, tapi kayaknya susah.
saya masih takut salah ngomong gitu. Wajar sih, kadang rasa takut itu bukan berarti kamu lemah, tapi karena kamu lebih fokus sama hasil bukan prosesnya. Maksudnya itu kayak mana Pak? Jadi maksudnya itu kamu terlalu takut salah sampai lupa bahwa salah satu itu bagian dari belajar. Nah, jadi salah itu salah satu bagian dari belajar kamu. Nggak ada orang lain yang langsung lancar bisa tanpa pernah salah, pasti ada prosesnya. Iya sih Pak, saya jadi ingat waktu SD saya juga pernah salah baca puisi, tapi guru saya waktu itu malah bilang bagus karena saya berani maju. Nah, itu contoh bagus itu. Artinya dulu kamu pernah punya keberanian itu. Jadi rasa percaya diri itu sebenarnya ada dalam diri kamu, hanya sedang tertutup pada rasa takut. Iya Pak, saya baru sadar. Nah, Asbi, Bapak mau tanya, kalau kamu bisa mengurangi rasa takut itu sedikit saja, apa yang ingin kamu lakukan di kelas? Saya pengen bisa ngomong waktu presentasi Pak, kayak teman-teman saya. Nah, oke, itu tujuan yang bagus. Menurut kamu, langkah kecil apa yang bisa kamu ambil dulu untuk menuju ke situ? Mungkin mulai berani ngomong sama teman dulu deh. Nah, hebat itu. Langkah pertama yang bagus. Bisa juga kamu mulai menjawab pertanyaan guru yang sederhana dulu. Misalnya, 1 kali dalam seminggu gimana? Saya bisa coba. Tapi kalau gugup gimana Pak? Nah, wajar gugup pasti. Bapak juga dulu waktu pertama kali bicara di depan umum, ya rasanya deg-degan banget. Tapi mungkin sering mencoba, lama-lama kebiasaan kan makin biasa. Jadi saya harus latihan terus ya Pak? Nah betul, rasa percaya diri itu seperti otot Asbi. Semakin sering dilatih, dia bakal semakin kuat. Wah, baru kali ini saya dengar Pak. Iya juga sih Pak. Nah, supaya lebih mudah itu, kamu bisa mulai latihan di rumah. Coba berdiri di depan cermin nih. Depan cermin kamu berdiri, terus ucapan kalimat sederhana seperti memperkenalkan diri kamu atau menjawab soal. Jadi hadap-hadapan sama depan cermin sama diri kamu sendiri. Menarik sih Pak, mungkin saya bakal coba. Nah, bagus. Asbi, kalau kamu bisa melakukannya, nanti minggu depan kita evaluasi bareng gimana? Boleh deh. Nah, jadi dari obrolan kita ini hari ini, apa yang bisa kamu dapat Asbi? Saya jadi sadar kalau saya nggak perlu takut salah, karena semua orang juga pernah salah. Nah, yang penting saya mau mencoba. Nah, bagus sekali Asbi. Itu pemahaman yang sangat penting. Bapak senang nih kamu bisa menyimpulkan sendiri. Makasih Pak, saya jadi agak lega setelah cerita. Nah, Bapak juga senang bisa mendengarkan kamu cerita, kamu sudah berani terbuka. Ini sebenarnya udah kemajuan besar buat kamu Asbi. Ya Pak, saya jadi semangat lagi gitu Pak. Nah, jadi pertahankan semangat itu Asbi. Ya Bapak percaya kamu bisa jadi lebih percaya diri kalau terus berlatih. Nah, minggu depan kita ketemu lagi. Bapak pengen dengar perkembangan kamu. Siapa? Saya bakal coba latihan dan jawab pertanyaan di kelas. Nah, oke, hebat ini Asbi. Terima kasih nih udah jujur dan mau berproses hari ini. Semoga langkah kecil ini akan membawa perubahan besar buat kamu nanti. Ya Pak, terima kasih. Amin. Nah, tetap semangat ya Asbi ya, jangan pernah putus asa. Ya Pak. Nah, jadi berani bukan berarti takut, tapi berani itu tetap melangkah walau kamu takut. Jadi setiap orang hebat dulu juga pernah takut, tapi merasa mereka itu tidak mau berhenti mencoba. Nah, kamu lebih kuat dari masa takut kamu. Kamu harus lawan terus rasa takut kamu itu. Jangan sampai rasa takut kamu itu menguasai diri kamu sendiri. Kalau kamu tidak mencoba, kamu tidak akan tahu seberapa hebat diri kamu. Nah, gagal itu sebenarnya hal biasa, tapi menyerah itu bukan pilihan. Nah, terima kasih nih Asbi hari ini udah mau datang ke sini. Ya Pak. Udah berani datang, udah berani cerita sama Bapak, itu udah kemajuan hebat buat kamu. Iya Pak. Jadi nanti minggu depan datang lagi, kita evaluasi bareng lagi ya. Iya Pak. Oke, terima kasih Asbi udah berani datang sini ya. Ya. Oke. Makasih juga Pak ya udah mau dengar cerita. Terima kasih Asbi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.